Dengan keterbukaan informasi kepemilikan lebih dari 1%, ini merupakan satu peluang untuk kita sebagai swing trader yang menggunakan analisa transaksi, melihat dan bisa mengkonfirmasi dari kepemilikan 1% ini. Jadi, apakah ini keuntungan atau kerugian bagi kita dengan adanya keterbukaan informasi 1%? Kalau saya lihat di sini bagi retail-retail bisa, menjadikan keuntungan di mana kita bisa mengkonfirmasi bahwa adanya smart money, adanya market maker yang mengakumulasi dan itu bisa terlihat dari keterbukaan informasi yang disediakan oleh BI. Penasaran seperti apa strateginya? Kita buat video series, di mana video series ini terbagi beberapa video yang akan kita share step by step bagaimana screening dan bagaimana keuntungan dengan adanya aturan 1% ini. Penasaran? Yuk kita simak videonya kali. Ketemu lagi bersama Dian Akbar di video series mengenai lacak smart money lewat data 1%. Jadi ini merupakan video series yang pertama di mana kita akan bahas mengenai kebijakan baru dari bursa mengenai kepemilikan 1%. Jadi kalau kita lihat ini merupakan era baru transparansi di bursa di mana kita bisa menangkap jejak gajah di level kepemilikan 1%. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bisa melihat informasi langsung bahwa di saham itu ada beberapa pihak atau beberapa market maker yang mungkin di image ini kita analogikan sebagai gajah yang dia punya kepemilikan lebih dari 1% dan ini merupakan keuntungan bagi kita gitu ya, untuk mengkonfirmasi. Jadi dengan kebijakan ini tidak ada lagi yang bisa tersembunyi yang awalnya itu keterbukaan di atas 5% dan sekarang di atas 1%. Sehingga membongkar strategi smart money lebih awal. Dan ini bisa jadi senjata baru buat kita di tahun 2026. Jadi mungkin teman-teman apa yang bisa bertahan di market itu adalah orang yang bisa beradaptasi dengan kebijakan atau ketentuan yang ada di market gitu ya. Bahkan mungkin bisa beradaptasi dengan pola-pola yang ada di market. Nah, kalau teman-teman bisa beradaptasi, insya Allah saya mungkin bisa sebutkan teman-teman bisa bertahan di market. Nah, salah satunya di mana ini ada kebijakan baru yang biasanya itu tidak terlihat dan sekarang itu bisa kelihatan. Yang awalnya itu cuma 5% gitu ya. Yang awalnya itu harus 5% dan ini sekarang cuma 1% itu sudah kelihatan dan itu akan terbuka informasinya oleh BI yang akan diupdate tiap bulannya. Dimana kita bisa membantu atau bisa menjadi bantuan bagi investor retail untuk mendeteksi siapa sih pemilik dari saham ini, siapa sih yang menggerakkan atau siapa sih yang sedang akumulasi di saham ini. Jadi buat kita yang menggunakan analisa transaksi, buat kita yang suka menganalisa dengan bandarmologi gitu ya, ini merupakan hal baru, ini bisa jadi tempat baru atau pola baru yang bisa kita pakai untuk trading di saham gitu ya. Jadi biasanya ini aturan lama itu 5%, jadi investor besar bisa dipecah. Jadi kalau misalkan teman-teman pahamin gitu ya, kalau misalnya ada beberapa investor yang dia itu dipecah namanya, misalkan ada nomini gitu yang biasanya dipecah misalkan 2%, 3% sehingga tidak terlacak oleh publik dan kita seperti menembak dalam gelap. Jadi kalau hal gitu kan ada juga yang beberapa yang supaya nggak kelihatan 5% ya udah deh kita pakai akun lain atau akun nomini dan di situ dipecah menjadi 2%, 1% gitu ya atau 3% gitu ya, sehingga dia tidak muncul di kepemilikan di atas 5%. Sehingga kalau kita kategorikan atau kita analogikan gitu ini kayak di hutan
atau di ruangan yang memang tidak ada lampunya dan tidak kelihatan, di mana di sana ada tersembunyi beberapa binatang atau beberapa gajah. Nah, sehingga dengan aturan baru ini kita terlihat. Jadi kita kayak dibukakan pakai lampu gitu ya. Kita bukakan pakai lampu bahwa ternyata di sana terlihat di saham-saham itu ada investor kelas kakap atau dia investor big money atau kita sebutkan dengan smart money yang membeli cukup besar gitu. Membeli cukup besar baik itu REIT, institusi, baik itu misalkan perseorangan dengan jumlah yang cukup banyak, atau juga bisa jadi corporate-nya sendiri atau yang lainnya. Nanti di video-video lain kita akan pecah, tapi ini merupakan video awal supaya teman-teman bisa terbuka mengenai keuntungan apa sih yang bisa didapatkan ketika teman-teman bisa dapat informasi 1% kepemilikan dari saham gitu ya. Jadi kita bisa lacak dan analogikan seperti ini. Sebelumnya itu gelap gulita, tidak kelihatan, tidak tahu di dalamnya itu siapa. Setelah teman-teman bisa buka, mungkin teman-teman bisa kaget, oh ternyata si ini punya saham ini, oh ternyata si ini punya kepemilikan seini. Karena apa? Karena thresholdnya itu dikurangin, yang awalnya 5% jadi 1%, sehingga pemain menengah atas dan institusi lapis kedua wajib muncul di permukaan, jadi ketahuan gitu ya. Nah, jadi ini seperti menghancurkan tembok informasi gitu ya. Jadi ini kayak menghancurkan tembok informasi di mana yang biasanya tertutup, yang biasanya kita tidak bisa lacak, ini kita bisa terowong. Kita bisa terlihat bahwa oh ternyata si A, si B, si C ini yang pegang saham di atas 1%. Gitu. Jadi sehingga apa? Sehingga keuntungannya kita tahu siapa sih yang nyicil sebelum harga markup. Jadi ketahuan di dalam itu siapa sih yang nyicil gitu ya. Dan keuntungan yang lain adalah lebih percaya diri ketika hold saham dan tahu ada raksasa kapal yang di dalam saham itu gitu. Jadi kita tahu bahwa di dalam itu bahwa memang ada investor kelas besar yang memang mengakumulasi saham itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mendetek pengen tahu sebelum markup, itu kita bisa tahu dan bisa jadi tingkat kepercayaan tinggi lebih. Jadi ibarat kata kalau misalkan kita ada akumulasi dan sebelum di markup ternyata di dalamnya itu ada siapa, nah ini ketahuan. Jadi nanti ada sampel beberapa saham yang memang kita tahu di dalamnya oh ternyata di sini, oh ternyata ada di sini gitu. Jadi teman-teman bakal tahu sendiri. Sehingga jarak informasi antara market maker dan retail ini semakin tipis. Jadi kelihatan banget gitu ya. Nah, ini banyak banget keuntungan, ini banyak triknya banget, ini banyak banget yang bisa kita pantau. Dan mungkin ini bisa jadi satu metode sendiri yang misalkan mungkin teman-teman dulunya kenal dengan analisa transaksi, analisa fundamental, analisa teknikal. Nah, nanti kita punya lagi analisa yang lain, itu adalah analisa kepemilikan. Jadi bisa disebut ada 4 analisa yang bisa kita pakai. Analisa transaksi, analisa bandarmologi, analisa fundamental, analisa teknikal, analisa transaksi, dan satu lagi analisa kepemilikan. Jadi bisa nambah kekayaan khusus bagi teman-teman yang suka menganalisa menggunakan analisa transaksi. Sehingga kita tahu dengan transaksi yang ada, jadi tahu bahwa oh kepemiliknya ini siapa, oh siapa sih yang pemilik di saham ini. Nah, ini bisa jadi lebih menarik buat teman-teman dipantau gitu ya. Nah, sebelum ditutup, saya akan share informasi mengenai webinar, di mana nanti akan ada webinar mengenai the perfect timing. Apa sih itu maksudnya? Jadi di perfect timing ini kita membaca intensitas pergerakan market maker lewat saham yang diakumulasi dan menggunakan bid offer. Jadi teman-teman bisa mendapatkan 3 materi. Materi yang pertama itu adalah menggunakan screening menggunakan analisa akumulasi yang kita pakai dengan Neo BDM. Jadi cara cepat mendeteksi saham yang sedang diam-diam dikumpulkan bandar. Yang kedua, teman-teman bisa mendapatkan materi bagaimana kita bisa mendetek saham-saham yang volumenya spike, yang itu bisa merupakan sinyal awal pergerakan dari harga sebelum harga itu terbang. Karena biasanya market maker itu mengambil dengan jumlah yang cukup besar, itu didetek dengan volume spike. Dan yang terakhir, teman-teman bisa
mendapatkan informasi melihat bagaimana sih pergerakan bid overnya detik demi detik, atau misalkan melihat dari pergerakan bid overnya saham ini lagi diakumkah, saham ini kan sudah distribusikah, dengan melihat pola bid overnya. Bahkan teman-teman bisa mendapatkan titik entry-nya ketika kita melihat dari pergerakan bid overnya gitu. Jadi teman-teman bisa mendapatkan 3 materi, di mana di 3 materi ini sebelum webinar kita akan bahas seperti biasa di grup diskusi, dan di grup ini nanti kedepannya tidak akan kita bubarkan. Teman-teman bisa lanjut terus di grup ini dan bisa diskusi lanjut terus di grup ini gitu ya. Nah, acaranya itu kapan? Acaranya itu yang awalnya kita buat di bulan April, tapi karena market yang sekarang kurang menentu, jadi akhirnya kita undur di bulan Mei. Jadi supaya teman-teman bisa mendapatkan cash yang terbaik yang bisa kita pakai, itu waktunya di jam 9 tanggal 30 Mei kita menggunakan Zoom. Tapi sebelum itu teman-teman sudah pasti mendapatkan materi-materi yang teman-teman bisa dapatkan, sehingga teman-teman bisa praktek sebelum acara gitu ya. Jadi sehingga pas Zoom-nya ini teman-teman sedikit lebih paham karena sudah tahu materi di awal. Nah, investasinya berapa? Investasinya sekitar 1 juta kurang 1.000, tapi seperti biasa kita kasih diskon 50% supaya teman-teman bisa dapatkan harga hemat. Dan ini promonya itu untuk di bulan April, tapi ini kuotanya terbatas. Cara daftarnya gimana? Teman-teman tinggal scan aja QR di sini, langsung nanti dari QR ini diarahkan untuk registrasi. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlewat, karena biasanya kuotanya ini terbatas, jadi teman-teman nggak bisa dapetin kuota sampai 50%. Oke, itu aja. Nanti ketemu lagi di video selanjutnya mengenai analisa saham atau analisa kepemilikan lewat menggunakan keterbukaan informasi 1%. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.